Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Syaiful Afa selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam serta teman-teman yang sudah menonton video presentasi kali ini. Di sini kami dari grup 6 akan memaparkan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mita Ramadhani dan ada kedua teman saya yaitu Harkitnas Rizky Meditasari dan juga Muhammad Saiful Rahman. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke materinya yaitu tentang perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Tujuan pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik sistem ekonomi sosialis. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan sistem ekonomi Islam dan ekonomi sosialis. Yang pertama, karakteristik sistem ekonomi sosialis. Sosialisme merupakan doktrin ekonomi dan sosial yang mengampanyekan kepemilikan publik atau kontrol kekayaan dan sumber daya daripada kepemilikan individu. Sosialisme digagas oleh Karl Heinrich Marx pada tahun 1818 sampai 1883 sebagai antitesis terhadap paham kapitalisme yang diusung oleh Adam Smith. Sebagai filsuf, teori-teorinya tidak hanya didasarkan pada aspek ekonomi semata, tetapi juga menyinggung aspek moral, etika, sosial, politik, dan juga sejarah. Karakteristik dari sistem ekonomi sosialis adalah sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, komitmen pada kesetaraan masyarakat. Sistem kapitalis dinilai menciptakan kesenjangan kekayaan yang selanjutnya menciptakan kesenjangan kelas sosial. Oleh karenanya, sosialis bertujuan untuk menciptakan peluang yang sama bagi semua orang untuk menggapai tujuan tanpa adanya kendala perbedaan kelas. Dalam hal ini, mereka mempertanyakan isu kepemilikan sumber daya. Yang kedua, keyakinan bahwa sangat dimungkinkan untuk membentuk sistem egaliter yang berasaskan pada nilai solidaritas dan kerjasama. Para sosialis berbeda pendapat tentang implementasinya. Ada yang cukup dengan membentuk komunitas mandiri tanpa adanya hierarki dan hukum. Ada yang berpendapat perlunya negara dan partai untuk mewujudkan hal tersebut. Mereka sependapat bahwa mereka menolak self-interest atau kepentingan pribadi dan persaingan. Kemudian, ada perbandingan sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam. Ada sejumlah perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, ada worldview. Worldview sosialisme jelas sangat bertolak belakang dengan ekonomi Islam. Agama bukanlah hasil dari imajinasi masyarakat. Justru, agama adalah petunjuk yang menjadi pegangan masyarakat Muslim dalam menjalani segala aktivitas kesehariannya, termasuk dalam urusan ekonomi. Islam adalah agama sempurna dan agama yang diridhoi oleh Allah SWT, maka Islam harus menjadi landasan Muslim dalam menjalankan kehidupan di dunia. Materi dalam Islam bukanlah tujuan utama. Materi adalah wasilah atau perantara untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Harta memiliki posisi yang penting bagi kehidupan manusia, tetapi hal tersebut tidak menjadikannya sebagai tujuan utama yang mesti diraih oleh setiap insan. Yang kedua adalah pertimbangan nilai dan moral. Di buku The Communist Manifesto tahun 1848, Marx dan Engels menjelaskan bahwa komunisme menghapus semua agama dan semua moralitas sebelumnya. Dengan kata lain, komunisme memiliki bangunan sendiri yang berbeda dengan agama dan moralitas manusia sebelumnya. Moralitas yang dibangun pada masyarakat sebelumnya dianggap senantiasa melahirkan pertentangan kelas. Nilai yang dibangun oleh komunisme adalah nilai kesetaraan tanpa adanya perbedaan kelas sosial. Ekonomi Islam adalah sebagai wujud totalitas dalam menjalankan agama. Tidaklah dipisahkan antara urusan ekonomi dan urusan agama.
Totalitas dalam beragama menuntut umat Islam untuk menjadikan ajaran Islam sebagai sebuah jalan hidup atau way of life, baik di aspek ibadah atau hubungan dengan Allah SWT maupun mu'alamah atau hubungan dengan manusia. Ketiga, harmoni antara kepentingan individu dan sosial. Mark dan Angeles menekankan bahwa untuk mencapai kesejahteraan sosial, kelompok pekerja ini harus menguasai politik agar instrumen produksi dapat dikendalikan negara. Hal ini didasarkan pada ketidakpercayaan terhadap kapitalisme yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan individu dan sering mengabaikan permasalahan sosial, termasuk keselamatan pekerja. Sebaliknya, Islam menyeimbangkan kepentingan individu dan sosial tanpa menghilangkan hak pribadi untuk berusaha. Islam menekankan solidaritas komunal dan sistem jaminan sosial yang menjamin kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan bagi orang miskin, anak yatim, dan kelompok rentan lainnya. Prinsip ini tercermin dalam surah Al-Ma'un yang menegaskan pentingnya kepedulian terhadap mereka yang membutuhkannya. Lalu yang keempat, permasalahan ekonomi, eksploitasi dan pertentangan kelas. Sosialisme melihat eksploitasi dan pertentangan kelas sebagai permasalahan utama ekonomi. Karl Marx menilai kapitalisme menciptakan ketimpangan antara pemilik modal dan pekerja, di mana pekerja ini hanya menerima upah minim meskipun mereka adalah faktor utama produksi. Sementara itu, pemilik modal menikmati surplus keuntungannya semakin besar dengan ditekannya upah buruh. Untuk mengatasi hal ini, sosialisme menolak kepemilikan individu atas alat produksi dan berupaya menghapus perbedaan agar semua orang berada dalam posisi yang setara. Namun, Islam tidak hanya menganggap perbedaan kekayaan sebagai bentuk ketidakadilan. Islam ini menegaskan bahwa perbedaan harta merupakan bagian dari ketetapan Allah SWT untuk kemaslahatan manusia. Keadilan dalam Islam bukan berarti pemerataan mutlak, melainkan memastikan keseimbangan dengan sistem yang menghindari eksploitasi dan tetap memberi ruang bagi usaha individu. Lalu yang kelima, kepemilikan sumber daya ekonomi di sosialis menganggap ketidakmerataan ekonomi terjadi akibat penguasaan sumber daya oleh golongan kaya. Oleh karena itu, sosialisme mendorong kepemilikan bersama melalui negara untuk menghindari kesenjangan ekonomi yang muncul akibat kepemilikan individu oleh kapitalis. Kapitalisme sendiri menggeser sistem feodal, tetap mempertahankan ketimpangan dengan membiarkan sumber daya dikuasai oleh kaum borji. Sementara itu, sistem sosialisme ingin menghapus kepemilikan individu dan menggantinya dengan kepemilikan kolektif. Dalam pandangan Islam, sumber daya adalah milik Allah SWT dan manusia hanya bertugas mengelola sesuai dengan aturannya. Islam mengakui kepemilikan individu, tetapi tetap hanya menekankan kewajiban sosial seperti zakat dan sedekah. Untuk memastikan kesejahteraan bersama, Islam juga menetapkan aturan perlindungan kepemilikan seperti larangan mencuri dan kewajiban mengganti rugi jika merusak harta orang lain. Dengan demikian, Islam menyeimbangkan kepemilikan individu dengan bertanggung jawab tanpa meniadakan hak individu atas harta. Keenam, intervensi pemerintah. Sosialisme menghendaki dominasi intervensi pemerintah di bidang ekonomi. Mekanisme pasar dianggap sebagai saranan bagi kapitalis untuk menghadapi keuntungan yang lebih besar pekerja guna memberikan hasil yang maksimal kepada para pemegang saham berupa profit atau keuntungan. Eksploitasi terhadap para pekerja yang justru berperan paling besar terhadap produksi adalah isu utama yang dikritisi oleh sosialisme. Oleh karenanya, sosialisme berpandangan bahwa ekonomi harus didasarkan pada intervensi pemerintah, bukan kepada mekanisme pasar untuk menjatuhkan ekonomi yang berkeadilan. Ekonomi sosialisasi sering juga disebut dengan ekonomi komando. Untuk produksi dan beberapa banyak faktor produksi yang dibutuhkan juga mengikuti perencanaan terpusat tersebut. Ditargetkan produksi adalah pada jumlah produk yang dihasilkan, bukan berapa nilai uang dari barang tersebut. Segala alat atau media produksi dimiliki oleh asosiasi atau negara atau bahkan raja. Dapat dipahami dari pernyataan di atas bahwa produsen tidak akan menjual maupun membeli bahan mentah dari produsen lain. Dengan demikian, pasar tidak dapat berjalan dalam produksi. Adapun distribusi hasil produksi kepada masyarakat menggunakan prinsip untuk setiap orang berdasarkan
kontribusi kerjanya. Perbandingan sistem ekonomi sosial dan sistem ekonomi Islam. Lebih detailnya lagi, Marx dan Engels tahun 1844 menyampaikan gagasan sistem komunismenya terkait apa yang akan dilakukan dimulai dari negara maju. Yang pertama, itu ada penghapusan kepemilikan tanah dan penerapan sewa atas tanah demi tujuan publik. Yang kedua, pajak pendapatan yang progresif atau bertahap. Yang ketiga, penghapusan semua hak warisan. Yang keempat, penyitaan kepemilikan dari semua imigran dan pemberontakan. Untuk yang kelima sendiri itu ada sosialisasi kredit di tangan negara dengan menggunakan bank nasional dengan model negara dan monopoli eksklusif. Untuk yang keenam, sentralisasi alat-alat komunikasi dan transportasi di tangan negara. Untuk yang ketujuh, perluasan pabrik-pabrik dan alat produksi milik negara. Untuk yang kedelapan, yang terakhir, kewajiban dan setara bagi semua pekerja. Untuk ekonomi Islam memiliki institusi pasar yang bertugas untuk memastikan bahwa pasar berjalan sesuai dengan etika dan moral Islam. Islam tidak menafkan mekanisme pasar secara umum. Kebebasan individu diakui oleh Islam, hanya saja kebebasan terbatas oleh ajaran Islam. Rasulullah SAW pernah menolak permintaan para sahabat untuk menetapkan harga pasar tatkala harga di pasar mengalami kenaikan yang tajam. Hal ini dapat dilihat dari sabdanya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dengan demikian, Islam mendorong adanya mekanisme pasar. Walaupun demikian, Islam memberikan perhatian lebih terhadap peran pemerintah guna memastikan pasar berjalan sesuai etika dan juga moral Islam. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana beliau sendiri turut mengawasi praktik penipuan yang ada di pasar. Studi kasus UUD pasal 29 dan ekonomi Islam dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 disebutkan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sama semangatnya dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Rasulullah bersabda, kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan juga api. Meski mengakui pentingnya kepemilikan secara individu oleh masyarakat, tetapi ekonomi Islam dan UUD 1945 menegaskan adanya barang publik yang tidak boleh dimiliki oleh individu. Untuk kesimpulan pada materi ini, sistem sosialisme muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sistem kapitalisme. Tokoh utama dalam sosialisme adalah Karl Marx dan Friedrich Engels. Sistem kapitalis dinilai telah menyebabkan eksploitasi kelas borjuis atau pemilik modal atas kelas proletariat atau pekerja. Para pekerja adalah faktor utama produksi, tetapi hanya bisa menikmati sedikit dari hasil produksinya. Selebihnya dihisap oleh para pemilik modal. Dari aspek kepedulian tersebut terhadap sistem ini memiliki persamaan dengan ekonomi Islam. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang lebih mengarah kepada pencapaian kepentingan individu. Walaupun demikian, sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam sangat beda pada tataran landasan filosofinya dan juga cara digunakan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Sekian penjelasan dari kami tentang perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.